Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu Allah yang berbahagia, mari kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai hari ini kita masih diberi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat. Kita masih sehat, masih Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk dapat beribadah. Semoga Allah Ta'ala berkenan menerima ibadah kita teristimewa di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Dan semoga Allah Ta'ala ampuni seluruh salah, silap dan dosa-dosa kita. Dan semoga nanti di akhirat kita dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita perbanyak pula salawat beserta salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Kembali kita lanjutkan tadabbur Al-Quran, yaitu surah Al-Bayyinah ayat 5 yang telah kita baca di muka tadi. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah sampaikan bahawa kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala beribadah, betul-betul memurnikan ketaatan kepadanya, atau bahasa lainnya ikhlas. Lalu dalam ayat ini Allah Ta'ala sampaikan kepada kita dua contoh ibadah di antara sekian banyak ibadah, yaitu ibadah salat, kemudian zakat. Maka pada kesempatan yang sangat singkat ini kita memilih membahas tentang zakat. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, sama-sama sudah kita maklumi bahawa zakat adalah salah satu rukun Islam di antara rukun Islam yang 5. Mengucapkan 2 kalimah syahadat, kemudian salat 5 waktu, kemudian menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, apabila harta yang termasuk jenis zakat sampai nisab, sampai haul, maka wajib kita keluarkan atau kita tunaikan zakatnya. Kita nak contohkan zakat uang. Zakat uang maka nisabnya adalah
85 gram emas. Kalau sekarang kurang lebih 127 juta. Artinya kalau kita sudah memiliki uang 127 juta dengan harga emas sekarang dan sudah tersimpan selama 1 tahun, maka mesti dikeluarkan zakatnya. Lalu kepada siapa diserahkan? Kepada asnaf 8. Seperti Allah Ta'ala sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Lalu bagaimana kalau zakat ini tidak kita tunaikan? Maka sesungguhnya ancaman sangat-sangat besar sekali. Lalu apa ancamannya? Allah Ta'ala sebutkan pada surah At-Taubah ayat 34, ayat 35. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak diimpakkannya, disedekahkannya, tidak dizakatkannya di jalan Allah, maka kasih tahu kepada mereka azab yang sangat pedih. Lalu apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuhwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Harta yang sudah sampai nisab, sampai haul, apakah dia seorang pedagang, apakah dia punya ternak, atau sudah punya duit, atau punya emas dan perak, atau punya kebun makanan pokok seperti padi, korma, tidak dibayarkan zakatnya, maka dalam ayat ini di akhirat nanti Allah Ta'ala rubah harta itu menjadi setrika. Dipanaskan pakai api neraka, lalu digosok ke wajahnya, ke lambungnya, ke punggungnya, dan itu pasti sangat panas. Lalu apa kata Allah? Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini yang kau simpan dulu. Udah sampai nisab, sampai haul, simpan juga. Tak dikeluarkan zakatnya. Sekali lagi digosok oleh Allah ke wajah, ke lambung, ke punggung. Ini yang kau simpan dulu. Pasti panas. Mungkin di rumah kita masing-masing ada setrika. Macam-macam lah mereknya. Ada Maspion, ada Miyako. Cobalah cucukkan ke sok kontak itu. Kemudian besarkan volume setrika tadi. Setelah merah, gosokkan ke muka, gosokkan ke perut, gosokkan ke punggung. Dan tak mungkin kita mau menggosoknya. Apa sebab? Panas itu. Tak jadi rayo nanti. Tak jadi rayo. Apa sebab? Muka terbakar, perut terbakar, punggung terbakar. Tak bisa pakai baju baru. Dan tak mungkin kita melakukannya. Dan itu sangat panas. Besok di akhirat bukan setrika Miyako, bukan setrika Maspion, tapi harta kita itu dipanaskan oleh Allah pakai api neraka, itu yang digosokkan ke muka, ke lambung, ke punggung kita. Lalu apa azab yang lain? Bagi yang sudah sampai nisab, sampai haul, tapi tak juga dibayar zakatnya, disimpan. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran 180. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Janganlah orang-orang yang bakhil itu mengira bakhil itu baik. Jangan sekali-kali orang yang bakhil dari karunia yang telah Allah berikan kepada mereka berupa harta mengira bahwa bakhil itu baik. Bakhil itu buruk, kata Allah. Apa keburukannya?
nanti balasan daripada buruknya sifat bakhil, Allah Ta'ala kalungkan harta mereka di leher mereka pada hari kiamat. Sawit saya banyak Pak Ustaz. 100 hektar muat di leher saya tuh. Nah, itu kecil bagi Allah. Tanah saya luas Pak Ustaz. Duit saya banyak. Perusahaan saya banyak. Apa muat nanti di batang leher saya? Muat. Coba tengok nanti dalam tafsir Ibnu Katsir di rumah yang punya tafsir. Surah At-Tahrim ayat 6. Yang bercerita tentang waquduhan nas wal hijarah itu. Ada penduduk neraka itu sebatang giginya sebesar bukit Uhud. Pernah jemaah pergi ke Madinah kan? Nampak bukit Uhud? Sebatang gigi penduduk neraka sebesar itu. Berapa batang giginya? Kalau begitu sebesar apa mulutnya? Sebesar apa badannya? Kenapa besar kali penduduk neraka itu Ustaz? Karena kalau kecil tak sedap api itu membakar. Kalau besar ini penduduk neraka kena asap lesut lah dia. Allah bikin besar biar semangat api itu membakarnya. Jadi kalau Allah gantung harta itu ke leher mereka cocok. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sebutkan maksud digantungkan harta ke leher, Allah robah hartanya itu menjadi ular besar, kemudian ular itu pandai bicara. Apa kata ular tersebut? Ana maluk, ana kanzuk, aku hartamu, aku simpananmu. Ular itu ngomong dia. Di patuknya kita, itu pasti sakit, itu pasti menakutkan. Awak usahakan ular bercakap, ular bisu takut kita. Pulang ke rumah nanti ada ular piton depan rumah kita sebesar tiangnya. Pas di pintu nak masuk, diam aja ular tu. Berani jamaah masuk. Apalagi ular tu ngomong, mau mati, masuk katanya. Murayo enggak katanya. Kalau tak murayo masuk katanya. Nah, jadi usahakan ular bercakap, ular bisu kita takut. Tapi besok lagi di akhirat azabnya seperti. Baik Bapak Ibu jemaah. Harta kita ini jemaah gunanya 4. Apa guna harta pertama? Yang pertama guna harta itu untuk cacing. Untuk cacing. Saya serius ini. Makan, 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 makan. Apapun yang kita makan masuk dalam perut. Perut sakit, pergi ke toilet, kita buang untuk cacing. Salah tuh Ustaz. Yang kita makan juga ada jadi darah, ada jadi daging, ada jadi tulang. Betul, tahu saya. Tapi nanti kita mati. Masuk dalam kain kapan, masuk dalam kubur. Ujung-ujungnya untuk cacing juga. Makin gemuk badan kita, makin senang cacing itu. Banyak dagingnya kata cacing itu. Kalau kurus-kurus macam saya, cacing itu tak senang dia. Banyak tulang. Apalagi cacing itu kenal pula. Ini Ustaz ini kata nyaman saya. Jadi gemuk-gemuk itu awaslah nanti. Tak percaya rasakanlah nanti. Yang jelas kita masuk kain kapan, masuk tanah untuk cacing. Tapi katanya ada mayat tu yang utuh Ustaz, memang ada. Kita kan belum tahu lagi. Yang kedua, guna harta untuk lapuk. Untuk lapuk. Beli rumah lapuk. Mana ada rumah tak lapuk? Beli baju lapuk. Apapun kita beli. Beli kebun sawit lapuk. Beli mobil, apapun mereknya, berapapun harganya, ujung-ujung lapuk. Lo guna harta yang kedua. Guna harta yang ketiga untuk disimpan. Ini yang bahaya. Yang sudah kita bacakan 2 ayat tadi. At-Taubah 35, Ali Imran 180. Guna harta yang ketiga untuk disimpan. Simpan. Untuk siapa? Untuk anak. Anak dah sukses, simpan juga lagi. Untuk siapa? Untuk cucu. Cucu dah besar-besar, dah sukses, simpan juga lagi untuk cicit. Kan begitu model kita nih. Simpan ke simpan, simpan ke simpan. Untuk apa? Untuk masa depan. Rupanya untuk masa depan dia di neraka. Seperti ayat tadi. Yang ketiga guna harta untuk disedekahkan, diimpakkan, dizakatkan. Jemaah, percaya atau tidak? Nomor 1 untuk cacing, nomor 2 untuk lapuk, nomor 3 untuk simpan, nomor 4 untuk mengantarkan kita ke surga.
yang paling kecil anggarannya yang nomor 4 inilah. Yang paling kecil anggaran nomor 4 inilah. Untuk cacing berapa? Banyak. Untuk lapuk banyak. Untuk simpan banyak. Untuk akhirat, apakah jenisnya infak sedekah? Ini anggaran yang sedikit. Tak percaya atau tidak? Ini kenyataannya. Yang nomor 4 inilah yang sedikit anggarannya. Contohnya nih, kalau petang-petang Ramadan, kita beli perbukaan, itu setang sepeda motor sengit membawa perbukaan itu pulang. Tuh sengit. Kelapa muda ada, semangka kuning ada, semangka merah ada, belum risoles bakwannya lagi. Berat sebelah. Lalu yang kita bawa ke masjid, sisa beli takjil tadi. 5.000 sisa, 5.000 itu impak kita. 2.000 sisanya, 2.000 itu impak kita. Tapi tempat lain, di Darul Aman taklah macam itu. Kalau Darul Aman, insya Allah nih orang-orang yang berzakat semuanya nih, banyak-banyak impaknya. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, semoga kita termasuk hamba Allah yang memurnikan ketaatan, ikhlas sedaya mampu kita, kemudian kita lakukan perintah Allah itu semuanya. Cuma dalam ayat ini Allah sebutkan 2 perkara saja, yaitu salat, kemudian membayar zakat. Baik jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, tentu tak bisa kita berlama-lama, namun yang sedikit ini semoga tetap ada manfaat untuk saya dan kita semua. Dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.